dengan dirinya tanpa ada ancaman, tanpa ada paksaan, sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan baik itu muncul dari dalam hatinya sendiri tanpa ada ancaman. Itulah salah satu makna dari pembelajaran merdeka itu sendiri, yakni siswa memang dimerdekakan secara batin dalam pembelajaran, sehingga nanti mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan itu tertanam dalam pikiran mereka, dan tanpa harus kita awasi dan kita ancam dengan hukuman, mereka sudah bisa berbuat atau melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu sudah mengganggu waktunya untuk kesempatan ini. Mungkin kedepannya nanti akan lebih banyak pertemuan seperti ini, karena ini masih modul 1-3. Nanti akan ada nanti pembelajaran berdiferensiasi juga nanti akan ada. Jadi ini salah satu tugas kami sebagai guru penggerak, harus mengimbaskan kepada teman sejawat di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu juga termasuk penilai bagi saya, karena nanti akan ada nanti aktivisian tentang sejauh mana proses pelaksanaan perubahan yang saat bisa menjadi orang sangat sukses. Sudah beberapa kali malah kegagalan. Nah, dia berkata, dikutip dari para saat wawancara, yakni jika ingin mengubah dunia, mulailah dari sendiri, mulai dari diri sendiri. Artinya kalau kita ingin baik sekolah kita ini, tentunya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, setiap modul pada guru penggerak juga itu selalu diawali dengan modul mulai dari diri. Kemarin 40 hari yang lalu itu kami berpertemuan kecil di sini dengan Ibu Araha, karena yang dibutuhkan hanya 5 guru dan 5 mahasiswa, yakni tentang visi guru penggerak. Jadi pada visi guru penggerak itu, di sana kita diminta untuk mengimajinasikan bagaimana sih siswa yang kita harapkan di masa yang akan datang, bagaimana sih kualitas murid yang kita hasilkan dari proses pembelajaran yang kita buat di kelas. Baik Pak Jok. Nah, inilah materi kita pada pertemuan ini, yakni tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1-4 di sekolah. Untuk mencapai pembelajaran yang sukses itu harus dimulai dari budaya positif, di mana budaya positif ini nanti akan terbagi atas 6 syarat supaya ini bisa tercapai berdasarkan pendapat-pendapat para ahli pendidikan, baik dari Eropa juga baik dari Indonesia. Nah, konsep inti budaya positif ini, yakni yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah menyebarkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Mungkin ini istilahnya yang terakhir ini ada dalam proses apa ya? Ada Pak? Restitusi. Restitusi ini kalau kita sampai adalah pergantian. Lalu pada kasus Mario tadi itu, restitusi itu berarti membayar ganti rugi. Nah, nanti kita lihat penjelasan mengenai segitiga restitusi dalam pendidikan. Next Pak. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini paradigma baru ini mengacu kepada yang saya sampaikan pada saat upacara tadi pagi, yakni mewujudkan siswa atau pelajar yang berprofil Pancasila, di mana siswa yang diharapkan itu adalah siswa yang berakhlak mulia, kemudian berkompetensi berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi berarti berbeda, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang berdiferensiasi mungkin nanti akan diperinci pada modul 1-5.
secara garis besarnya berdiferensiasi ini adalah mengajar kepada siswa dengan metode sesuai dengan kebutuhan siswa itu masing-masing. Karena selama ini mungkin kita mengajar dengan satu metode, sementara ada 36 siswa di kelas, berbeda cara menangkap atau berbeda daya pikirnya ketika kita menyampaikan materi. Namun kita memaksakan dengan satu materi sesuai dengan keinginan kita, alhasilnya mungkin pantaslah terkadang dalam satu kelas itu yang memperoleh nilai bagus paling 1 atau 2 orang. Padahal dalam guru penggerak ini atau berdasarkan pendapat Kementerian Dewantara itu, setiap murid atau siswa itu mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita mulai dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru sebenarnya secara tidak langsung adalah pengontrol bagi siswa. Itu kan? Sebagai pengontrol. Ketika kita memerintah mereka, ketika kita memaksa mereka untuk mendengarkan, ketika menjelaskan, kita sudah secara tidak langsung berusaha untuk mengontrol siswa, baik melalui peraturan, baik melalui ucapan. Yang membuat kesan mampu menguatkan karakter. Itulah selama ini apa kita, pemikiran kita, membuat merasa bersalah. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Inilah selama ini yang kita lakukan. Ilusi kontrol dengan cara-cara mengontrol murid, kemudian melakukan nasihat-nasihat dengan harapan dia mendengarkan yang kita sampaikan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah kepada murid itu dapat menguatkan karakter. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, dahulu kita menggunakan paradigma stimulus respon kepada siswa, baik mungkin dengan cara memberikan hadiah atau mungkin ujian. Nah, pada guru penggerak ini termasuk adalah hal yang baru yang saya temukan, bahwa memberikan penghargaan kepada murid sebenarnya bukanlah cara yang efektif untuk membangun budaya positif dalam setiap individu murid. Nah, kita lihat perbandingan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Coba kita di kelas di ruangan ini sekarang, kalau kita lihat masing-masing pasti kebutuhannya berbeda. Makanya biaya operasional per bulannya mungkin berbeda. Nah, inilah yang harus dipahami dalam teori kontrol tentang memahami bagaimana memahami murid. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu baik, kamu harus tahu yang baik itu. Kamu harus ya. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu lebih kira apa ini? Bukan gambar titik nah. Tanya Pak Sunaryo, apa itu Pak? Oh, mungkin gajah ya kan? Ditanya Pak Nur Haya, mungkin jarum pentol itu kan? Karena dia itu bergelut di bidang jahit. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Inilah nanti yang dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, berbeda. Misal dalam bahasa Inggris, ada anak yang hanya ditampakkan teks, misalnya teks surat, ditunjukkan dengan slide seperti ini, dia sudah paham. Ada yang harus dibacakan. Kemudian yang ketiga, ada yang harus dibacakan, namun harus juga ditunjukkan secara visual. Kemudian kita lihat perbedaan yang ketiga, yakni pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itulah kita lakukan sama siswa. Kita paksa. Kalau kita bilang itu baik, kamu harus bilang baik. Sementara
sudah bertentangan dengan tadi anak sesuai dengan kontraknya masing-masing. Kemudian pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang suatu hal. Di sini dibuatnya dunia tentang suatu hal. Intinya kita berusaha untuk memahami bagaimana siswa itu mampu untuk mendapatkan materi yang kita sampaikan. Berikutnya, perilaku guru dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Di sini atau masih pada semuanya lama. Atau pun mau atau semuanya tidak boleh. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Tadi saya praktekkan di kelas Ibu Desi. Coba Anda buat apa sih ide dari kamu supaya kelas ini menjadi menyenangkan. Memang jawabannya ini tidak cocok sebenarnya dengan yang saya minta. Dia membuat situ Pak Jahit, kalau bisa Pak jangan bahasa Inggris kurang katanya. Dia tidak tahu saya belum bahasa Inggris. Jadi saya tanya, pasti ada alasan Pak, ada Pak, ada pengalaman buruk mengenai itu. Jadi itu tadi, semua perilaku memiliki tujuan dan alasan. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Tanpa satu kali berdiri di sana. Coba kita tarik ke diri kita, bisa nggak kita dikontrol orang? Secara batin ya, mungkin kita laksanakan, tapi dalam batin kita, bisa, seperti itu ya. Kira-kira inilah yang kita buat pada saat pembelajaran saat ini. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, itu pada teori kontrol. Artinya siswa itu bisa berubah harus dari dirinya sendiri. Pada teori kontrol nanti ada caranya bagaimana itu nanti untuk membuat keyakinan di kelas sehingga timbul keyakinan dalam dirinya ketika ingin melaksanakan sebuah pelanggaran, dia ingat keyakinan itu. Contoh, kenapa kita naik helm? Kenapa kita ke pasar memakai helm? Coba Pak Edi, kalau ke pasar kenapa ada helm? Kenapa kita tidak? Supaya jangan ditilang polisi. Kalau alasan Bapak karena helm, berarti Bapak masuk pada jurus respon karena ada ancaman ketakutan. Nah, tetapi ketika kita memakai helm karena nanti kalau saya jatuh, kalau saya pecah, sudah sakit. Itulah sebagai bentuk keyakinan, karena itu pasti muncul dari dalam diri. Tapi kalau alasan Pak Edi tadi itu diakibatkan oleh ancaman dari luar, eksternal, bukan dari dirinya. Pada saat dia mau melakukan apa, dia takut. Pada saat polisi, saya bisa mengontrol orang lain. Cara kita sekarang. Kemudian pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada istilah hanya kita yang bisa mengubah diri kita. Nah, inilah itu. Ini pada saat kemalangan, ada kemalangan di rumah, kalau orang berkata sabar ya, dalam hati kita dengan semuanya. Ini kan masih teori kontrol. Jadi nanti itulah makanya kita bahas 6 poin ini, sehingga ini tidak akan terwujud tanpa nanti pada materi berikutnya. Ini kalau kita laksanakan ini saja tidak akan berhasil tanpa ada syarat yang dimalaki. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Masuk ke kelas, masuk. Nah, iya kan? Lalu sama ini, evaluasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nanti saya dari katakan Pak Rekson, kalau ini restoran sekarang nggak berhasil tanpa syarat yang lima lagi. Kemudian berikutnya, model berpikir kita pada saat stimulus respon menang atau kalah. Kalau kita dulu mau kalah, mungkin lah mau itu kalah itu. Kalau mau kalah, ada yang tadi yang nomor apa? Yang nomor di atasnya, maksa. Harus ini.
Nanti budaya positif ini akan dimulai dari kelas bapak dan ibu nanti, sehingga nanti setelah terwujud di setiap kelas, maka mudah-mudahan akan muncul menjadi budaya positif sekolah. Baik, inilah syarat yang pertama, yakni disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu tadi contoh yang Helen ya. Dia memakai helm karena takut kecelakaan dapat melukai kepalanya. Itu keyakinan yang muncul dari dalam dirinya. Sedangkan disiplin positif secara terperinci merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau juga ancaman dan hukuman, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Inilah motivasi intrinsik, motivasi untuk melakukan kebaikan dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itulah sedikit tentang penjelasan disiplin positif. Berikut apa tuh? Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada siswa. Yang dikatakan nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai kebaikan yang diakui oleh seluruh dunia. Contoh kemanusiaan. Kalau kita bicara kemanusiaan, semua pasti sepakat. Ada bencana, kita bantu yuk kemanusiaan. Kita pergi ke Amerika juga, ya sepakat kemanusiaan. Kita pergi ke Afrika, kemanusiaan. Ini yang dikatakan dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, sehingga anak-anak kita nanti dimanapun mereka berada dapat diterima dengan baik. Nah, nilai yang disepakati bersama ini lintas negara ini, dunia, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Tadi bencana alam di Afrika, dan gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini tidak akan saya paparkan sini karena tidak akan terlalu lama. Program PDP ada di sana nilai kebajikan toleransi. Ini sebenarnya cerminan dari program ini. Bagian pertama itu apa hasilnya? Toleransi. Kemudian rasa hormat. Kemudian integritas. Kemudian mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itulah yang diturunkan dari isi profil dari Pancasila. Kemudian maka dia menjadi keyakinan dalam keterampilan hidup. Kalau sudah tertanam dalam dirinya, maka dia akan menjadi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif karena dia menghargai orang. Kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya kepada orang lain jika diperlukan. Nah, ini yang kurang jelas ini artinya kebutuhan dasar manusia. Inilah syaratnya Pak Rekson. Salah satu syarat untuk mencapai siswa yang mempunyai motivasi intrinsik tadi, maka tadi saya katakan Pak Rekson, coba tadi kontrol. Kalau belum terpenuhi salah satu beberapa syaratnya termasuk ini, itu tidak akan tercapai. Baik. Yang pertama, guru itu harus bisa memahami kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kebutuhan siswa kita. Kebutuhan dasar dalam teori psikologi pendidikan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut ahli psikologi pendidikan. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa rinciannya? Makanan, pakaian,
kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak itu dari rumahnya mungkin selalu dimarah-marahi, kemudian imbasnya sampai di sekolah cabut, cari perhatian dia. Penguasaan, kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Ini bukan hanya untuk saja, kita pun berlaku untuk kita, karena ini kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, jika kebutuhan dasar ini tidak diperoleh dari rumah, maka mungkin di sekolah dia akan mencari cara yang lain untuk memperoleh kesenangan. Contoh, dia mencuri makanan kawannya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh guru sehingga kita mampu untuk mengatasi siswa yang bermasalah tanpa masalah, ya. Ini seperti beda bedanya mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, berikutnya. Syarat berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Berarti manusia itu berperilaku itu ada motivasinya. Yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tadi, siswa itu tidak pernah terlambat karena takut ancaman atau hukuman, atau juga nilai pelanggaran dari Pak Hussein atau dari Bu Nurul. Kemudian ada motivasi perilaku manusianya, takut dia melakukannya dikarenakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya orang hebat, saya berparah besar, saya puji ya. Nah, perilaku yang disebabkan oleh motivasi yang dua tadi, dikarenakan takut akan hukuman, dikarenakan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, itulah yang dikatakan dengan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Adalah motivasi intrinsik, dan inilah yang kita harapkan dari siswa kita nantinya. Inilah tujuan kita nanti, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai ini nanti itulah yang kita tanamkan mulai dari kelas. Ketiga bentuk yang tadi, ada dia dikarenakan hukuman, jenis-jenis guru, ada berupa hukum, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman, biasanya hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. So, dihukuman kan, oh nanti anak-anak itu pasti lagi emosi. Ini kemarin ada Pak Ahmad pernah bilang itu, apa hukumannya Bapak buat? Saya suruh jalan-jalan dari sekolah di depan. Itu yang mana ada? Karena anak itu tidak masuk, setelah tiba-tiba. Makanya hukuman ini kadang tidak bisa kita pikir. Hukuman ini aneh-aneh, tidak nyambung dengan apa yang kesalahannya. Misalnya kalau ada KPR disuruh push up atau disuruh berjemur, seharusnya hukuman itu harus connect atau match dengan apa yang dilanggarnya, sehingga menjadi perbaikan pada dirinya. Nah, itulah dikatakan makanya hukuman itu tidak boleh sebenarnya dilakukan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dan ada sampai ada hukuman beda nama. Pokoknya apa yang muncul dari diri kita, ambil, maka jangan loncat, atau push up, atau rasa benci kepada gurunya, yang terjadi mabuk musik, atau mobil jualan kalau orang isi. Padahal kan ada berkesalahan, jadi mungkin ada sesuatu hal perkataan saya mungkin membuat dia tersinggung secara psikis. Nah, berikutnya ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini biasanya terencana, menjadi hukuman doang. Yang kedua konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap
dibuat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Contoh harusnya dan yang seharusnya diharapkan oleh dalam forum guru penggerak ini adalah penyelesaian masalah dengan cara restitusi. Restitusi ini kemarin sudah ada, saya pernah saya buat videonya di status WA saya. Kira-kira begitulah. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Contoh, Pak, takut nantinya membaca ini. Jadi dia harus mengatasi. Kira-kira dia harus mengatasi. Kita meminta apa dia? Oh, bagaimana tanggung jawabnya dalam akan membangun rasa tanggung jawab. Sehingga kalau kita bebankan dia untuk menyelesaikan masalah sendiri, tentunya dia potensi untuk memulai kembali akan semakin sedikit karena sudah bertanggung jawab. Tidak ada dirugikan kan? Karena kita menanya dia, bagaimana kau mengatasinya? Berikutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, inilah dia 5 posisi kontrol guru berdasarkan penelitian. Yang pertama itu penghukum. Saya gambar-gambarnya itu. Penghukum ya. Kerjaannya menghukum saja, sikit-sikit menghukum. Nah, ada kemarin gara-gara apa? Gara-gara ibu sangat kecewa dengan kamu, gak kasih bersama orang tuamu, membuat merasa kesal. Itu juga masalah psikologi murid. Nah, ibu namanya dengan tujuan, lo jatuh salah, pohon segala macam. Sehingga dapat mempengaruhi mentalnya. Suatu saat, kalau sudah berkelanjutan, mengakibatkan dia akan merasa dirinya tidak berharga, karena kita membuat dia merasa bersalah tanpa membangun mentalnya supaya tidak melakukan kesalahannya kembali. Kemudian yang ketiga, ada guru yang posisinya sebagai teman, terlalu tegak dengan siswanya. Ayolah demi bapak, ayolah, tolong dulu. Ketika nanti guru yang tidak menjadi teman, dia akan membuat masalah. Kemudian posisi guru, posisi kontrol guru yang keempat ini adalah pemantau. Pemantau ini kebacaatan. Mungkin ibu dulu juga sudah melakukan ini ya. Oh, maka terlambat, tanggal sore. Pemantau Pemantau. Kemudian, tapi pemantau ini itu aja, tidak ada apanya, tidak ada efek untuk perbaikinya. Hanya memantau. Salah ini, tahu dihukum. Kemudian yang kelima, inilah posisi kontrol guru yang diharapkan dalam guru penggerak ini atau dalam kurikulum merdeka, yakni posisi guru adalah sebagai manajer, tidak menyalahkan tapi mengarahkan kepada siswa itu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baik, berarti yang manajer ada sebagai manajer meta. Nah, bagaimanakah contoh manajer itu? Nah, ini ada kasus hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti ini sebagai penghukum. Terlambat misalnya, hormat bendera sudah penghukum. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak atau bapak ya. Sekali ini aja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Teman bro, ya kan? Sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ini penuh mungkin ya, bacaannya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Sekolahmu segini, pelanggaran sekian. Kalau ditetapkan bola mau 100 bagi turun. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, salahnya di mana? Itu kamu beri atribut ke koperasi, tetap mendidikan siswa. Kemudian berikutnya manajer. Ini kira-kira
siswa yang bermasalah. Apakah kamu tahu kesalahan Bang? Tahu, tidak boleh kan? Tahu Pak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Kita langsung dia untuk memikirkan bagaimana bertanggung jawab atas persoalan yang dibuatnya. Itulah yang dikatakan sebagai manajer. Ini yang dikatakan tadi win-win, posisi menang-menang. Dia pun senang, kita pun berhasil. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi sudah kita mesti kontrol tadi kan. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira kalau kalimat seperti yang diucapkan dulu sebagai apa ya posisinya? Merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Ya. Next, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oto misalnya. Sebagai penghukum ya Pak ya, penghukum karena menyalahkan ya. Berikutnya Pak jawab, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Ya. Oh Pak lo perhatikan cara Bapak ini selama ini. Berikutnya, next, ayolah bukan dari Bapak atau Ibu ya, teman-teman. Berikut, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Teman, bukan dong. Kamu tidak pernah mendapat nilai. Ada anggarannya. Jika tidak mengerjakan Ada catatan tugas. pemantau. Tetap ada ancaman. Pemantau itu ada ancaman. Walaupun lengkap daftarnya, tapi tetap ada hukumannya. Next, terus. Nah, inilah dia yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Maka semua materi yang dijelaskan dari awal tadi itu dimulai dari aksi di kelas, yakni dengan membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tak peraturan? Selama ini kan kita menggunakan peraturan. Ini udah baru ya. Oke, jangan terlambat. Kalimat negatif. Jangan cabut. Jangan keluar. Semua apa? Mana negatif? Hasilnya pun negatif. Artinya negatif ancamannya, hasilnya pun negatif. Kita buat seperti itu kita terlambat ya, kita terlambat. Nah, kalau dikatakan keyakinan, itulah tadi yang dikatakan dengan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kalau peraturan itu berupa motivasi yang berasal dari luar. Suatu saat pasti jenuh dia, pasti dilanggarnya. Tapi kalau sudah keyakinan dalam hatinya, sudah tetap dalam pikirannya, tentunya tanpa diperintah pun dia akan melakukan sesuai dengan keyakinannya. Maka yang kelas menurut Gosen membuatnya kursus karena Dayan Chen Gosen ilmuwan, tapi dikatakan Gosen. Dia ini adalah seorang psikologi pendidikan yang saat ini sangat terkenal dan punya banyak digunakan buku untuk konseling di setiap sekolah di Amerika. Bahkan dia mempunyai beberapa cabang kantor untuk konseling pribadi. Misalnya perlu konseling anak di luar sekolah, ada kantornya. Nah, pada seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jelas juga kita ya, memotivasi dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, inilah awal dari semua teori kita tadi, yakni membangun budaya positif dimulai dari kelas. Nah, bagaimana cara menentukan keyakinan kelas ini? Yang pertama tadi saya katakan, yang pertama minta pendapat setiap siswa. Soalnya doa makan inang judul supaya kalah soal, sosok keluar soal. Sosok nama mana di sekolah, Pak, lagi di sekolah. Baik Pak. Bagi kita seperti orang. Nah, keyakinan kelas ini
biasanya bersifat abstrak, di mana ini bersifat abstrak itu kalimatnya singkat, tidak terjawabkan. Contoh keselamatan, tidak jawabkan kan? Keselamatan saja akan mudah diingat. Belum mau butuh, mulai obat ada apa dari obat aja dulu. Toh nanti kalau ada persoalan, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, setelah nanti keyakinan kelas ini sudah tercipta di setiap kelas, maka nanti itu akan disatukan, maka akan kita buat menjadi sebuah nilai keyakinan untuk seluruh warga sekolah, sehingga kita semua dapat melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama. Artinya kesepakatan loh. Makanya keyakinan ini nanti kalimatnya sama siswa. Sebelum kita belajar, mari kita buat terlebih dahulu kesepakatan kelas. Bagaimana kelas itu supaya menyenangkan bagi kalian dan bagi Bapak. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah itu tentunya diawali dari kelas dulu. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, maka dari masa penutupan ini amal hasil kesepakatan kita dari kalian. Mudah-mudahan dapat kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas dan sekolah. Jadi mulai langgari kesepakatan komunikasi, langgari ya Yohan. Apa yang kamu lakukan kira-kira memang? Misalnya seperti dia, isi Pak. Jadi kira-kira bagaimana kamu menyelesaikannya nanti? Next. Nah, ini lagi yang segitiga restitusi. Suatu proses dialog mengatasi masalah siswa dengan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialog mandiri, mampu dia mengatasi permasalahan sendiri dan bertanggung jawab. Biasanya orang yang sering disuruh bertanggung jawab pasti akan semakin sedikit peluangnya untuk melakukan kesalahan kembali karena dia sudah. Contoh, kembalikan tinggi 2 kali, mungkin 3 kali berpikir itu kan habis waktu nanti 2 kali apa? Pas lagi dilarang kan begitu. Nah, tahapan segitiga restitusi. Ini yang pertama dikatakan dengan menstabilkan identitas. Contoh, kasih Pak, kenapa kamu curi membayar di sekolah sana? Pengen saya Pak, maka saya tulis, diminta dikasihnya. Maka jawaban menstabilkan identitas dari guru adalah, baiklah, setiap orang pasti pada buat kesalahan. Bapak juga waktu sebaya pun pernah seperti itu. Stabilkan identitasnya. Memang usia seperti itu kan. Nah, masuklah pada tahapan validasi tindakan yang salah. Baru pelan-pelan kita menggali apakah dia melakukan kesalahannya. Nah, pada saat itu kamu pasti ada alasan kan melakukan itu. Ya Pak, ada. Saya ingin meminta dan berikan. Nah, apakah perbuatanmu ini sesuai dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah? Nama keyakinan sekolah tampaknya kan sudah tergenerasi. Iya Pak. Apa itu? Menghargai hak orang lain. Baiklah. Kalau memang kamu mengetahui kesalahan itu, kira-kira benar-benar tidak menghargai orang lain itu baik atau tidak? Tidak Pak. Nah, kalau memang kamu mengakui bahwa itu tidak baik, kira-kira bagaimana kamu mengatasi masalah ini? Oh, mungkin saya Pak nanti sana minta maaf. Restitusi. Jadi mentalnya pun tidak rusak, dia pun secara tidak langsung diajari untuk bertanggung jawab. Nah, berikut cuplikan video. Ya, mohon jangan tertawakan karena ini pemain amatir dari ini. Silakan Pak Jo. Oke. Penjelasan tadi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini prinsip kita ketika ingin menyelesaikan masalah dengan siswa.
Itu yang pertama. Setiap orang pasti berbuat salah, termasuk kita sendiri. Maka kalimat-kalimat yang sering digunakan, berbuat salah itu wajar, Mak. Tidak ada manusia sempurna, Mak. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari masalahmu ini. Ini masalah mahkoda. Cuma bagaimana kita mau solusinya ini? Berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Ini kasusnya misalkan kawannya mencontek apanya, ujiannya, dia marah. Dia mungkin marah, dia bersama kawannya menconteknya. Inilah dia kalimatnya. Wajarlah kalau kamu marah, dia nyontek tahu. Iya Pak. Menstabilkan identitas. Berikutnya Pak Jok, masuk ke tahap yang kedua, validasi kata yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kaitannya dengan materi yang tadi. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita lihat dulu kenapa dia melakukannya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan itu. Mungkin dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Iya Pak, saya tidak mencuri makanan, saya tidak dikasih makan Pak dari rumah. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi kan. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang ibu dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian tahapan diskusi yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Itulah tadi keyakinan tadi. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita melakukan sesuatu anaknya di dorongan dari jiwa kita. Tak juga, tak mana ambil, masa tak intrinsik. Bukan ancaman, karena kebutuhan tadi, kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa keyakinan kelas kita? Ingatkan kembali. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menjadi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa, Mama? Oke, next. Model positif. Jadi yang pertama adalah membangun disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, awal dari semua aksi ini adalah dimulai dari penguatan kesepakatan kelas terlebih dahulu di kelas masing-masing, sehingga dapat diciptakan nanti nilai keyakinan yang dipercayai oleh setiap siswa, sehingga nanti jika semua kelas sudah membuat keyakinan masing-masing, dapat kita gabungkan menjadi sebuah keyakinan sekolah, sehingga terciptalah budaya positif di lingkungan SMK Negeri Tanjung Makoda ini. Amin. Jadi tanpa kerjasama kita semua, karena perubahan tidak akan bisa terjadi pada satu orang. Perubahan hanya akan bisa terwujudkan jika semua warga sekolah turut bekerja sama untuk melakukan perubahan itu sendiri. Nah, kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat menerapkannya mulai besok. Kemudian jika masih ada yang kurang dipahami, silakan dapat berkonsultasi dengan saya, karena itulah tugas saya sebagai guru penggerak untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekan sekalian. Jadi sekarang kita sepakat untuk melakukan perubahan. Mudah-mudahan nanti kan kita coba ini kan, kita coba ini nanti teori ini, sehingga nanti terwujud budaya positif di sekolah kita ini. Nah, sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, kira-kira jika ada yang masih kurang jelas atau ada masukan, saya persilakan pada Bapak Ibu. Teori kebutuhan dasar, kembali ya Pak. Terima kasih kepada Pak Fajar yang sudah memberikan paparan yang tujuannya untuk memberikan perubahan dari diri sendiri, apalagi dari seorang guru ya. Mungkin
sepakati dari kami BK atau mungkin dari PKS kesiswaan ini, yang awalnya kita membuat peraturan sekolah. Iya, peraturan sekolah yang awalnya ada peraturan sekolah, dan di situ ada berupa hukuman ataupun poin, ya, hukuman atau poin, bisa berupa poin dan berupa ganti rugi, ya, ada di situ. Mungkin yang perlu kita sepakati untuk merubah yang kemarin yang sudah kita laksanakan, yaitu membuat keyakinan sekolah. Iya, kita akan merubah peraturan sekolah menjadi suatu keyakinan kelas, ya. Dan itu perlu kita buat berupa pertemuan dengan orang tua siswa, kita guru dan siswa untuk menyepakati keyakinan tersebut, dan bagaimana cara kita nantinya untuk menghapuskan sanksi, karena di sini di keyakinan tidak ada sanksi, ya, tidak ada hukuman. Dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dan kita buat pergerakan di sekolah ini secara nyata, ya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Pak Husin. Memang diharapkan setiap metode kurikulum pembelajaran itu memang selalu diharapkan kerjasama dengan orang tua siswa. Tapi untuk masalah keyakinan kelas, sebenarnya kita boleh memulainya dulu dari kelas kita langsung. Paling nanti kita bertemu dengan orang tua siswa jika misalnya tadi ada kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka kita panggil. Kena aslinya di kolam romangan, jadi ada toko. Atau mungkin dia melanggar peraturan, ada keyakinan yang dibuat, misalkan mengikuti segala kegiatan sekolah dengan aktif. Ternyata orang tuanya memanggilnya untuk pergi ke sawah atau tidak hadir selama minggu. Itu mungkin baru kita boleh manggil orang tua siswa. Nah, untuk saat ini untuk keyakinan kita boleh memulainya nanti dari kelas kita masing-masing. Tidak salah nanti kalau memang keyakinan itu dibuat, kita ketik, kita kirimkan sama orang tua satu draftnya per lembar yang sudah ditandatangani oleh setiap siswa. Tadi ada yang saya hilang, ada yang saya lupakan tadi Pak Parno di tadi masalah keyakinan tadi, harusnya itu ditandatangani bersama di bawah. Kesepakatan itu saya lupa tadi itu. Tapi untuk kedepannya nanti ketika kita membuat keyakinan kelas sudah terkumpul semuanya, saya tetap terbuka untuk setiap pertanyaan. Dan saya harapkan mulai minggu depan itu sudah ada keyakinan kelas yang sudah tertempel pada tiap kelas. Sebenarnya yang melakukan itu wali kelas, tetapi setiap guru nanti membuat apa? Misalnya Pak Edi dari wali kelas dia di kelas itu dia juga membuat. Karena kan setiap keyakinan kelas berbeda itu. Dia mau buat begini. Atau kalau kita sekarang sudah mengalami itu sudah praktekkan. Jangan kita menunggu kelas membuat dulu sudah ada kiainya. Kita perlu juga ingin tahu kan bagaimana cara membentuk kiai kelas itu. Nah, jadi kiai ini ibaratkan kita beragama, ya, kita beribadah itu tanpa ada paksaan sebenarnya, karena dari diri kita. Baiklah, kalau begitu demikianlah mungkin pertemuan kita pada hari ini tentang metode budaya positif. Mudah-mudahan kita semua melaksanakannya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa setiap perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang bersama. Yakni pendapat dari sindrom terdiri dari Apple, menjadi Apple iPhone. Salah satunya cara mencapai keberhasilan adalah dengan mencintai proses mengerjakannya. Memang berat. Saya pun yang butuh hubungan sangat berat, saya rasa. Gak tutup saya tugasnya. Tiap hari ada tugasnya. Tapi kalau saya buat sebagai bahan untuk menurut saya, pikiran saya atau otak saya tambah, pikiran saya tidak tenang, hasilnya saya kerjakan gitu. Ujungnya saya nikmati. Cuma
barangkali saya berbahasa saya mungkin dengan cara ini mungkin saya bisa ubah sekolah saya. Walaupun tidak berhasil, minimal saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha. Sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sepaham saya berusaha untuk mengubah sekolah kita ini supaya lebih baik lagi. Baik, sebelum saya menuturnya, jika ada perkataan saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Berdoa saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini, ya, tujuan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana pendapatmu supaya ruangan kelas ini kamu rasa menjadi menyenangkan. Ini idenya diminta dari kalian. Itulah makanya judul di sana adalah keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas ini tujuannya bagaimana supaya kelas ini menjadi aman, nyaman, tertib, dan menyenangkan. Nah, untuk itu Bapak meminta pendapat darimu. Setiap orang masing-masing harus membuat idenya supaya bagaimana kelas ini menjadi menyenangkan. Bebas nanti, nggak usah berpikir lama-lama. Pokoknya apa yang terbit dalam pikiranmu, bagaimana idemu supaya kelas ini menyenangkan bagimu, tuliskan nanti di kertas yang berwarna-warni Bapak kasih nanti. Baru nanti kita kumpulkan. Setiap nanti yang mengumpulkan idenya itu ditempelkannya di sana. Karena itu kertas yang sudah bisa lengket. Baik. Ingat ya, tujuan kita ini adalah untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Boleh satu, boleh lebih dari satu. Berapa orang sini, Pak, bro? Ini sudah bertempel kian di sini ya. Bisa tempel di sana nanti. Satu, baik ke belakang. Udah, cukup. Nah, kalau kurang bagi, tapi tinggalkan sisanya. Tulis apa saja keinginanmu di situ. Bagaimana supaya kelas ini menjadi menyenangkan. Itulah tujuannya ini. Gak usah bagi. Bersama warnanya. Coba tarik kembali, tarik. Yang sudah bagi dari warna kuning ya. Nah, warna kuning, warna pink ya belum ya? Kamu boleh menuliskan apa saja sesuai keinginanmu, bagaimana kelas kalian ini menjadi menyenangkan bagimu. Termasuk kamu bahas mengenai guru, boleh. Misalnya guru tidak marah-marah, boleh ya. Misalnya tidak dilarang, tidak ada yang mencuri. Ya kan? Silakan kalian tulis. Kalau bisa jangan lama-lama. Boleh lebih dari satu. Jadi nanti kenyamanan kelas ini itu berarti berasal dari idemu. Makanya silakan tulis. Bahwa bagaimana menurutmu supaya kelas ini menyenangkan, tulis di situ. Silakan.
Tempel. Ini tempelan itu. Ulang. Ini diam. Diam. Oh, saya dekor. Oke. Baik. Buat di bawahnya, tapi terbaca dia ya. Iya. Lanjut nanti setelah selesai mereka, lanjut di sini ya. Buat di sampingnya rapi. Nah, kembali Bapak jelaskan. Yang kamu tuliskan tadi adalah kesepakatan kelas kita. Artinya, apa yang kamu tulis berarti itulah yang harus sama-sama kita laksanakan. Karena tadi pertanyaan Bapak tadi, bagaimana supaya kelas ini menyenangkan? Itulah tadi Bapak bagikan kertas memo ini untuk untuk diberikan kesempatan para kalian untuk memberikan ide bagaimana kelas ini menjadi menyenangkan. Namun tentunya kita harus konsisten. Apa yang kita buat nanti harus sama-sama kita laksanakan. Artinya apa yang kita buat ini merupakan ide kalian semua dan mudah-mudahan nanti sama-sama kita laksanakan sehingga tercapailah kelas ini menjadi kelas yang menyenangkan. Nanti Pak, kalau ada persoalan yang baru, buat kembali. Jadi untuk saat ini mungkin hanya ini yang kalian buat. Baik.
Inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Mohon nanti kalian mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, kalau bisa harus sama-sama kita laksanakan sehingga tercapai keamanan dan kenyamanan dan perasaan menyenangkan di kelas ini. Baik, Bapak rasa demikian. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, dalam berbagai tulisan yang dibuat dari keyakinan kelas ini, saya sangat senang dan mudah-mudahan apa yang tertera dan dituliskan supaya bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya dan kelas ini bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terima kasih. Semoga keyakinan kelas ini kami laksanakan dengan baik. Terima kasih.